Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Dimanapun kita berada, kita bersyukur hari ini bahwa oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita masih boleh berjumpa kembali di hari Senin tanggal 8 Juli tahun 2024. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan untuk mengawali setiap kegiatan kita. Saat ini kita berdoa. Ya Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu. Hari ini Engkau senantiasa memberkati perjalanan hidup kami. Sepanjang malam Tuhan boleh memberkati kami. Dan saat ini ya Bapa, kami akan melakukan setiap aktivitas kami, tanggung jawab kami masing-masing dimanapun Tuhan tempatkan. Dan mengawali setiap itu Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu sebagai kekuatan untuk menjalani hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kitab 2 Korintus pasal 11 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-33. Firman Tuhan berkata demikian, "Kuulangi lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga. Sebab kamu suka bersabar terhadap orang bodoh, karena kamu begitu bijaksana, karena kamu sabar jika orang memperhambakan kamu, jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu. Dengan sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku berkata dalam kebodohan berani juga. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamuk, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa keinginan dan tampak pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidaklah aku turut merasa lemah. Jika ada orang yang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah yaitu Bapa dari Yesus, Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Di Damsyik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap aku. Tetapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Amin. Diberikan satu tema, tulus hati. Malolo tambuk lendong. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam pembacaan kita pada saat ini, kalau kita melihat dan mendengar, ini surat Paulus kepada jemaat di Korintus
Ya, meskipun Paulus ini sering kali direndahkan dan mengalami penderitaan pada saat dia melayani dan mengabarkan Injil di tengah-tengah jemaat. Tetapi Paulus kemudian tetap untuk melayani di jemaat, karena banyak di antara mereka yang kemudian mengajar pengajaran-pengajaran sesat, salah dalam berpikir. Mereka berpikir dan mengajar hanya untuk mencari uang. Tetapi orang yang melayani dengan tulus, mereka menyampaikan firman Tuhan itu dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Paulus dalam suratnya ini ke jemaat di Korintus kemudian menggambarkan dirinya dengan apa adanya. Secara tidak langsung Paulus menekankan tentang penerimaan dirinya sebagaimana yang sudah ia alami. Pengalaman hidup Paulus berkali-kali direndahkan dan mengalami penderitaan. Ini merupakan sebuah teladan bagi jemaat di Korintus untuk terus berdamai dengan kelemahan. Ya, sebagai ciptaan manusia, kita adalah makhluk yang penuh kelemahan, makhluk yang kemudian penuh keterbatasan. Namun Allah yang sempurna menyediakan dirinya agar kita dapat bergantung sepenuhnya kepadanya. Jadi Paulus dalam pelayanannya selama di Korintus, Paulus tidak pernah bermegah. Justru Paulus terus mengandalkan Tuhan, dan dia tidak berjalan sendiri untuk mengangkat pelayanannya di tengah-tengah jemaat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam perenungan kita ini kita diingatkan untuk terus tekun dalam iman menjalani hidup ini, dan juga dalam profesi kita masing-masing. Ya, meskipun kita lemah dan banyak cobaan, ya tentu kita terus mengandalkan Tuhan. Kalau kita dalam pekerjaan kita melayani dengan tulus tanpa meminta imbalan, kita percaya juga bahwa Tuhan akan membalas itu berkali-kali lipat dalam hidup ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangan menyombongkan diri tentang apa yang kita miliki hari ini. Kita pergunakan itu bagi orang lain, melayani dengan tulus, dan kita tetap rendah hati melayani mereka yang terus membutuhkan pertolongan dari kita. Kita percaya bahwa segala pekerjaan yang tulus dan untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan akan terus mempersiapkan segala sesuatu, segala kebutuhan kita. Tanpa dalam doa kita terus meminta pertolongan kepada Tuhan, Tuhan akan terus memberkati kehidupan kita. Selama itu kita kerjakan untuk Tuhan, tentunya Tuhan juga tidak pernah membiarkan kita untuk berjalan menjalani kehidupan ini dengan sendiri. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur melalui firman-Mu kami kembali dikuatkan untuk melayani Tuhan dengan tulus. Ya Bapa kami dalam kerajaan sorga, mengawali setiap kegiatan kami saat ini, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang akan senantiasa menolong dan memberkati kami semua. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan pulihkan keadaan mereka, sehingga mereka terus merasakan bahwa dalam kelemahan itu, kuasa Tuhan sungguh luar biasa terjadi dalam kehidupan mereka. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami dalam pergumulan mereka, baik itu dalam pekerjaan, yang mencari pekerjaan, yang mencari pasangan hidup, bahkan mencari apapun yang menjadi keinginan harapan dalam hidup ini. Ya Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu, Engkau memberikan jalan yang terbaik kepada mereka. Dan dari dalamnya itu Tuhan, mereka terus merasakan dan melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan perjalanan hidupnya. Ya Tuhan, kami berdoa
Untuk orang tua kami dalam masa usia indah, Tuhan senantiasa menopang kehidupan mereka. Biarlah mereka terus diperlengkapi dengan kesehatan dan kekuatan, dan sukacita menjadi bagian dalam perjalanan hidupnya. Ya Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemimpin kami. Tuhan menopang dalam kasih tangan-Mu, kiranya Engkau senantiasa memberikan pikiran yang bijaksana kepada mereka untuk memimpin bangsa dan negara ini dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Seluruh kegiatan bahkan hidup kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu boleh mendengarkan renungan hari ini. Tuhan memberkati. Amin.